Ya, kita akan lanjutkan kembali. Nah, kita akan lihat lagi gambarnya ya. Kita sudah buat baju dan celana. Saat ini kita akan buat rompinya dulu. Untuk rompi, cara gampangnya kita akan duplikat dari bajunya ya. Jadi kita ke baju, masuk ke edit modenya. Nah, saya akan arahkan ke titik dan toggle X dinyalakan. Nah, supaya gampang, saya akan seleksinya pakai select lasso ya. Dan saya akan select seperti ini baju rompinya berarti sampai sini aja nih. Nah, gitu ya teman-teman, sampai ini kayaknya nggak perlu. Untuk unselect itu apa ya? Tahan kontrol untuk unselect. Ini pun nggak perlu nih. Dia cukup segini aja. Nah, ini langsung duplikat dulu ya teman-teman. Untuk duplikat ke mesh, duplikat, klik kanan tetap di situ, dan jangan lupa langsung aja separate selection, karena kalau enggak dia nanti numpuk di situ tuh. Mesh separate selection. Jadi ini dia jadi objek baru. Seperti waktu kita lakukan ke celana ya. Nah, untuk memilih objek rompi tadi, kita ke objek mode dulu, klik yang satu lagi nih. Nah, yang ini rompinya. Karena dia terlalu berdempetan, dia jadi seperti ini. Kita akan scalekan sedikit. Nah, S sedikit aja. Jadi dia sekarang ada di depan bajunya di situ ya. Jangan lupa nih apply scale, karena dia tidak satu scale-nya. Ya, jadi ini rompinya sudah kelihatan. Kita akan buat rompi seperti gambar. Nah, di sini berarti ada bolongnya, kita harus bolongkan ya. Masuk edit mode, kita klik titik ini, tekan delete face. Delete vertices, sorry ya, bukan face. Delete vertices. Dan yang titik ini depan belakang kita move kan ke bawah. Jadi ya kayak gitu tuh. Seperti gambar ini ya. Bagian bawahnya pun juga sama ya, ini dia kayak gini. Gitu ya. Kita akan kasih ketebalan untuk rompinya dengan cara kasih modifier solidify saja ya. Oh, ini kayaknya harus lepas nih dan agak extrude ke depan. Jadi gini, edit mode, ini kita lepas nih. Nah, untuk lepas sebetulnya kita bisa gini sih. Untuk cara gampangnya kita lupat di sini nih, dikit di sini. Ya, ke move lagi. Dan kita akan hapus face yang ini. Delete faces. Nah, sekarang dia sudah lepas ya. Tuh. Nah, ini sudah enggak mirror nih. Atau kalau mau mirror pun dia nanti jadi gini, jadi saling. Oh, hati-hati ya, ini saya nggak mau klip lagi, jadi dia nempel lagi di mirrornya ini. Clippingnya dinonaktifkan supaya saya bisa overlap tuh, karena rompinya. Nah, ini rompinya harus, mirrornya harus dihilangkan supaya begitu saya tarik yang lainnya nggak ikut ketarik. Oke ya, jadi saya akan apply mirror nih di object mode, mirror apply. Nah, sekarang kalau kita masuk ke edit mode, kita tarik yang ini, yang lain nggak ikut ketarik ya. Tuh, karena dia sudah bukan mirror lagi. Nah, jadi seperti gambar ya, yang ini ada di sebelah depan ya. Jadi kayak baju nanti ini ada kancingnya gitu. Oke, kita akan tambahkan modifier solidify untuk ketebalan ya. Ke klik dulu rompinya, ke modifier, klik add modifier generate solidify. Nanti dia ada ketebalan tuh. Jadi kalau di off kan dia seperti ini, di on kan modifier solidify-nya ada ketebalan. Kita akan bikin sakunya ya. Untuk saku kita pun akan memakai
kubus aja yang baru ya, objek baru ya. Arahkan titik kursor ke sini supaya nanti objek baru ada di sini. Klik move supaya kursornya tidak ikut-ikut lagi. Begitu kita klik kiri, kemudian kita ke add mesh kubus. Nah, ini kita S aja scale kira-kira seperti ini. SZ. Jangan lupa scale Y supaya dia lebih tipis ya. Dan ini kita harus apply scale supaya dia scale-nya 1. Nah, ini jadi saku rompinya. Kita akan edit lagi. Masuk edit mode. Rompinya dia ada bagian penutupnya ya. Berarti saya akan select face yang atas ini, extrude sedikit ya, sedikit ke atas. Kemudian yang ini nih, saya akan extrude sedikit ke sini. Dan kita select yang ini, extrude ke bawah juga, EZ. Nah, EZ ya. Nah, jadi dia kayak ada penutupnya di situ tuh. Kayak gitu. Ini saya akan loop cut di sini ya. Shortcutnya Ctrl R sih kalau mau loop cut. Nah, sekarang ke move dan titik, saya mau dia tampak depan, ininya saya masuk ke select box lagi, ininya diginiin, di move, jadi dia gini, kayak saku gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, kalau sudah, ininya saya akan tarik juga sebelah dalamnya supaya sama-sama sini ya. Jadi kalau saya local view nih, dia seperti ini. View, local view, toggle local view, dia seperti ini ya. Saya akan pakai subdivision surface. Kita lihat jadi seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kita perlu loop cut untuk garis penegas. Jadi kalau enggak dia seperti ini. Kurang garis penegas itu ya. Loop cutnya, subdiv-nya saya akan kasih 2. Nah, masuk edit mode. Kita akan loop cut di sini. Lihat, begitu tambah garis dia jadi bagus ya. Dan loop cut di sini. Oke. Lupa di sini juga boleh. Lupa di sini. Sini. Nah, gitu ya. Kalau mau tambahkan beberapa garis penegas, kalau sudah, klik move. Masuk ke objek mode. Keluar lagi dari local view ya. Nah, jadi di situ sekarang karena ada 2, kita duplicate aja ya. Klik objeknya. Klik menu objek, duplicate objek, klik kanan supaya tetap di situ. Geserkan ke sebelah kiri. Oke, kita sudah membuat saku dari rompinya. Kita akan membuat juga ini nih. Ini kayaknya kancingnya kali ya. Ini juga gampang sebetulnya dari kubus juga ya. Kemudian ini di add juga silinder kecil. Oke. Kita akan buat aja, arahkan titik kursor ke sini. Klik lagi di sini supaya kursornya tidak pindah-pindah. Add mesh kubus, scalekan aja, tekan S ya. Kira-kira di sini, scale di X supaya tipis. Scale di Y supaya dia juga tipis di Y. Nah, jangan lupa nih apply scale ya. Object apply scale. Dan saya akan buat dia ini melengkung nih. Nah, caranya masuk ke edit mode. Teman-teman bisa pindah ke garis ya. Select garis yang ini, tahan shift juga garis yang ini. 2 garis di situ ya. Kalau saya aktifkan toggle escape, dia seperti itu. Dan kita akan bevelkan. Bevel yang ini. Klik, dan untuk bevel kita arahkan mouse ke sini dan klik kiri tahan, geserkan ke sebelah luar. Nah, seperti ini ya. Dan selama kita lagi klik kiri tahan geser, scroll up, dia nambahin segmen 1 kali atau 2 kali saja boleh. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa, kalau mau lebih halus, kasih juga subdivision surface lagi ya. Nah, jadi kayak tadi kita harus nambahkan beberapa garis penegas.
loop cut, atau kasih ini, kita select face di sini. Ini kita local view dulu ya. Dan select face belakang, ini saya akan insert. Nah, di situ kan ada garis penegas tapi insert. Kemudian saya akan loop cut coba di sini. Dan di sini. Dan di sini. Dan di sini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan kotak ini kan sekarang ini klik dulu move di sini. Kotak ini kan n-gon nih. N-gon itu adalah kotak yang memiliki titik lebih dari 4, itu n-gonnya. Jadi kalau n-gon ini begitu kita loop cut nih, dia tidak bisa nembus sampai sini aja nih, karena kotak ini n-gon. Jadi hati-hati ya kalau ada n-gon, biasanya seperti itu. Klik kanan, set auto smooth. Nah, n-gon pun juga membuat dia kayak gini tuh. Kita akan coba tambahkan level subdiv-nya 2 supaya tidak begitu kelihatan ya. Keluar dari local view. Nah, sekarang kita tambahkan kancingnya berupa silinder aja ya. Silindernya justru lebih kecil ya. Scale dan rotasi di X sebesar 90. Scale di Y sedikit, move-kan ke depan. Dan jangan lupa apply scale ya. Object apply scale. Oke, ini sudah jadi nih sakunya, bagian sakunya. Dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman di save ya. Terima kasih.